Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang tidak pernah lelah mendampingi adik-adik di sekolah saat ini. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan tak lupa juga kami menyapa buat adik-adik andalan kebanggaan Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pagi menjelang siang hari ini? Masih semangat untuk belajar? Oke, jadi harus semangat ya. Seperti perkataan kakak kemarin, manifesting kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. So, you have to be excited about today, karena hari ini kita akan belajar materi UTBK, tentu saja lewat program andalan kita, the one and only Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Oke, baik adik-adik. Senang sekali kembali berjumpa bersama dengan Kak Andrean. Tentu saja selama 45 menit ke depan, kita akan belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK, and especially atau secara khusus kita akan belajar untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, sekarang ada rekomennya kakak supaya adik-adik bisa menghemat waktu. Jadi kalau misalnya untuk di soal, dia kan mintanya kalimat tidak efektif. Dan kalimat efektif itu kan ada banyak syaratnya. Harus huruf kapitalnya benar, miringnya benar, terus baku, terus ada subjek perikat, ada tanda bacanya benar, terus imbuhannya harus sama, dan masih banyak lagi. Karena saking banyaknya, jadi adik-adik kakak kasihkan note, ini rekomennya kakak karena kalau kakak perhatikan, kebanyakan ini yang tidak efektif di soal UTBK. Jadi ini untuk kalimat tidak efektif. Jadi kalau misalnya untuk kalimat tidak efektif, nah adik-adik lihat untuk yang pertama, cek dulu dari apanya. Nah biasanya alasan tidak efektifnya itu karena tidak jelas, tidak jelas subjek dan predikatnya. Sementara kalau kalimat efektif itu minimal ada subjek dan predikat. Jadi adik-adik kalau misalnya di kalimat itu tidak ada dua komponen ini atau salah satunya hilang, berarti dia tidak efektif. Oke, terus yang kedua kakak percepat tanda bacanya salah. Nah, tanda baca kan ada banyak ya, kayak tanda koma, tanda petik 2, dan seterusnya. Tapi rekomennya kakak cek dulu dari segi tanda komanya. Karena dalam hal ini kebanyakan di UTBK, tanda baca yang salah itu dia taruhnya di tanda koma. Jadi secara otomatis adik-adik harus tahu kapan koma yang baik dan benar itu digunakan di dalam sebuah kalimat dan teks. Nah, selanjutnya yang ketiga misalnya, Kak, saya sudah lihat ada subjek perikatnya. Saya sudah cek tanda komanya juga sudah benar. Nah, biasanya alasan ketiga tidak efektif itu karena di kalimat itu ada yang tidak baku. Oke, tidak baku. Nah, adik-adik, untuk kalimat tidak efektif, kalau kita lihat dari 1, 2, dan 3, kalau adik-adik masih kesusahan untuk pola kalimat, rekomennya kakak prioritaskan dulu yang tanda koma. Kalau misalnya adik-adik sudah kuasai aturan-aturan tanda koma. Dan ini materinya sudah pernah kakak berikan kalau misalnya di materi PBM. Jadi kalau misalnya adik-adik dapatkan konjungsi tengah kalimat itu kan ada yang didahului tanda koma ya. Nah ini kakak tuliskan lagi. Nah, jadi ada yang namanya konjungsi intrakalimat. Intrakalimat itu berarti posisi konjungsinya di tengah. Konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma. Oke. Oke, yang harus didahului koma ya. Nah, ada yang masih ingat kakak biar adik-adik lebih mudah. Nah, ingat saja apa? T, S, M, ya. Nah, jadi ingat ini clue-nya. Jadi sekarang kita cek dulu yang pertama, itu ada T-nya itu berarti tetapi. Jadi sebelum tetapi itu pastikan ada koma. Oke. Terus yang kedua, S-nya itu sedangkan. Jadi sebelum sedangkan itu pastikan ada komanya juga. Terus M itu adalah konjungsi melainkan. Sebelum melainkan itu harus ada koma. And last, ya. Itu adalah
sebelum ya itu dan yakni itu harus ada koma. Jadi kalau misalnya tidak ada koma, berarti otomatis penggunaan tanda komanya salah. Nah, jadi ini jadikan pegangan ya, TSM ya. Tetapi sedangkan melainkan yakni dan ya itu sebelumnya harus ada koma. Nah, biar adik-adik lebih mudah, oke, silakan adik-adik kalau mau difoto dulu. Nah, baru kakak hapus dan kita lihat teks sebelumnya. Oke, sudah ya? Oke, sekarang kita lihat teks sebelumnya. Nah, jadi cek dulu, pastikan dari nomor 1 sampai nomor 7, cari konjungsi-konjungsi di TSM ya. Tetapi sedangkan melainkan sama yaitu yakni. Kalau kita lihat di kalimat 1 tidak ada konjungsi tersebut, untuk yang kedua juga sama, yang ketiga tidak ada juga ya, yang keempat ada enggak? Tidak ada juga, yang kelima. Oke, yang kelima juga tidak ada. Kalimat yang keenam. Oke, kalimat keenam ada? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita lihat di kalimat oh ya, kalimat 6 ini ada ya. Oke, kalimat 6 ada itu di konjungsi tetapi. Tapi di teksnya ada koma atau tidak? Nah, jawabannya tidak ada ya. Berarti dalam hal ini penggunaan tanda bacanya itu salah. Karena sebelum tetapi itu harus ada tanda koma. Jadi dalam hal ini untuk soal yang kita bahas jelas ya, jawabannya itu adalah bagian bagian error kalimat 6. Karena ketidakefektifannya itu dari segi tanda baca komanya itu salah. Harusnya dimunculkan tetapi tidak dimunculkan. Oke adik-adik, gimana untuk soal kalimat tidak efektif? Aman ya? Gitu saja, terima kasih untuk waktu adik-adik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tidak pernah lelah mendampingi putra-putri kebanggaan kita se-Sulawesi Selatan. Saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.